Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Viton Tomo dengan NIM 231401063 dari Mata Kuliah Kecerdasan Buatan Kom.C dengan dosen pengampu Bapak Dr. Eng Ade Chandra, STM.Kom. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai agent program. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah kemampuan suatu sistem komputer atau mesin untuk meniru kecerdasan manusia dalam melakukan tugas-tugas yang diberikannya, yang dimana biasanya memerlukan kecerdasan buatan ataupun rasionalitas. Kecerdasan buatan sebuah mesin harus mencakup kemampuan untuk thinking humanly, thinking rationally, dan acting rationally. Hal-hal tersebut secara umum mencakup kemampuan untuk berpikir, menyimpan data-data, belajar dari pengalaman sebelumnya, memahami bahasa, mengenali pola, serta membuat kesimpulan atau pernyataan baru sehingga dapat memecahkan masalah dan membuat keputusan. AI digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu contohnya adalah pengenalan suara, kendaraan otonom, analisis data, dan ataupun asisten virtual. Dalam kecerdasan buatan, mesin yang dapat berpikir seperti manusia sering digunakan sebagai istilah agent. Agent adalah entitas yang dapat bertindak secara otonom dalam suatu lingkungan untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu agent dapat berpikir secara rasional dan menerima inputan berupa data dari lingkungan sekitar ataupun disebut dengan environment dengan mengandalkan sensor dan bertindak menggunakan apa yang disebut dengan aktuator. Nah, dapat dilihat dari skema, si agent menerima persepsi ataupun inputan dari environment melalui sensor, dan dari sensor tersebut dia melakukan sebuah penimpulan, dan dari penimpulan tersebut dia memberikan perintah kepada aktuator untuk melakukan actions. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai beberapa istilah umum yang sering digunakan dalam agent program dan hubungannya dengan kecerdasan buatan. Nah, yang pertama adalah perception. Perception adalah suatu pengambilan informasi atau inputan dari lingkungan sekitar melalui sensor. Sensor merupakan alat atau perangkat yang digunakan oleh mesin untuk menerima inputan tersebut. Nah, misalnya pada mobil self-driving atau otonom, sensor kamera dan radar akan mendeteksi objek di sekitar kendaraan tersebut. Informasi ini diproses menjadi representasi yang digunakan oleh agent untuk membuat keputusan. Proses tersebut disebut dengan perception. Nah, selanjutnya yaitu action. Action atau aksi merujuk pada respons atau tindakan yang dilakukan agent dalam lingkungan setelah menerima input persepsi tersebut. Pada mobil otonom, aksinya mungkin meliputi tindakan membelok, mempercepat, ataupun berhenti secara total berdasarkan kondisi jalan ataupun inputan yang terdeteksi oleh sensor. Selanjutnya adalah aktuator. Aktuator adalah perangkat atau komponen yang mengubah sinyal perintah, biasanya berupa sinyal listrik, menjadi aksi fisik, sehingga dapat menjalankan tindakan yang dihasilkan dari keputusan yang telah disimpulkan oleh sistem ataupun agent tersebut. Contohnya pada mobil otonom adalah rem, setir, akselerator, dan berbagai komponen lain yang dapat mempengaruhi arah jalannya ataupun kecepatan daripada mobil otonom tersebut secara langsung. Selanjutnya adalah environment ataupun lingkungan. Environment adalah tempat agent beroperasi dan dari mana ia menerima inputan dan di tempat dia memberikan output tersebut. Lingkungan ini dapat diobservasi secara fully ataupun partially, dapat bersifat multi-agent atau single agent, deterministik atau stochastic, episodik ataupun sequential, statik ataupun dinamis, discrete ataupun dapat bersifat continuous. Nah, selanjutnya adalah performance measure ataupun ukuran kinerja. Agent memerlukan suatu ukuran kinerja untuk menilai seberapa baik kinerjanya pada mesin tersebut. Kinerja ini berupa pencapaian tujuan yang ingin dihasilkan atau dicapai dan seberapa efisien agent dalam mencapai hasil tersebut. Contohnya pada mobil otonom, ukuran kinerja mungkin melibatkan waktu tempuh, penghindaran kecelakaan, ataupun kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai inti daripada penjelasan
materi hari ini, yaitu izin program. Izin yang dapat berperilaku berdasarkan program disebut dengan izin program. Ataupun dengan kata lain, yaitu sekumpulan aturan ataupun algoritma yang menentukan bagaimana sebuah izin dapat berperilaku dan memecahkan masalah secara otonom ataupun mandiri berdasarkan persepsi yang diterima dari lingkungan. Izin program secara umum dibagi menjadi 4 bagian besar. Yang pertama yaitu Simple Reflex Agent, yang kedua Model Based Reflex Agent, yang ketiga Goal Based Agents, dan yang paling terakhir adalah Utility Based Agents. Nah, saya akan membahas mengenai agent program yang pertama, yaitu Simple Reflex Agent. Simple Reflex Agent ataupun agent reflex sederhana bekerja dengan cara yang sangat mendasar dan cepat. Izin ini hanya bereaksi terhadap kondisi saat ini tanpa mempertimbangkan konteks ataupun sejarah inputan sebelumnya. Mereka menggunakan serangkaian aturan if-then untuk menentukan aksi yang harus diambil. Dapat dilihat dari contoh skema ini, agent menerima inputan dari environment menggunakan sensor. Dan dari inputan tersebut, dia melihat bagaimana dunia sekarang, what the world is like now. Dan berdasarkan inputan tersebut, dia membandingkannya dengan condition action rules ataupun kondisi if-then. Nah, berdasarkan kondisi dunia sekarang dan berdasarkan kondisi rules yang ditanam di dalam mesin, dia membuat kesimpulan baru, yaitu action apa yang harus dilakukannya. Dan setelah mendapat kesimpulan tersebut, dia memberikan perintah kepada actuators untuk melakukan tindakan terhadap environment. Nah, salah satu contoh daripada Simple Reflex Agent adalah sistem pengendali lampu lalu lintas. Agent ini hanya meresponsi kondisi lampu lalu lintas tanpa mempertimbangkan sejarah lampu lintas sebelumnya. Aturannya sangat sederhana, mungkin seperti jika kendaraan terdeteksi di persimpangan, maka nyalakan lampu hijau. Dan sebaliknya, jika tidak ada mobil, maka nyalakan lampu merah. Ini sangat sederhana. Tapi hal ini mengabaikan faktor-faktor lain seperti di pola-pola lalu lintas di jam sibuk ataupun riwayat jumlah kendaraan di persimpangan. Tentunya hal ini tidaklah efektif untuk diimplementasikan dalam kehidupan nyata si Reflex Agent ini. Kelebihan daripada Simple Reflex Agent adalah sangat sederhana dan kecepatan respons karena tidak memerlukan waktu pemrosesan yang berat ataupun rumit. Namun, ya keterbatasannya terletak pada ketidakmampuannya untuk menangani situasi yang lebih kompleks. Nah, maka dari itu dibuat agent yang lebih baru ya, yaitu Model Based Reflex Agent. Model Based Reflex Agent ataupun agent reflex berbasis model merupakan bentuk lebih canggih daripada agent reflex sederhana karena mereka menyimpan model dunia sebelumnya yang lebih lengkap. Ya, hal ini berarti mereka tidak hanya menggunakan situasi kondisi ataupun informasi yang didapatkan tentang environment di saat ini, tetapi juga mereka menyimpankan representasi tentang bagaimana inputan sejarah dari kondisi environment sebelumnya. Dapat dilihat dari skema, agent menerima inputan dari environment menggunakan sensor. Ya, inputannya berupa bagaimana situasi environment sekarang, tetapi berbeda dengan reflex agent sebelumnya, dia membandingkan bagaimana situasi dunia sekarang dengan inputan dunia sebelumnya. Jadi, dia tidak hanya membandingkan dunia sekarang dengan condition action rules, tetapi juga membandingkannya dengan inputan sejarah sebelumnya. Dari inputan sejarah sebelumnya dan informasi tentang dunia sekarang, dia memutuskan perintah apa yang harus diberikan kepada actuators untuk melakukan tindakan kepada environment. Nah, salah satu contoh daripada model based reflex agent yaitu robot pembersih. Seperti contoh yang paling populer itu merek Roomba. Robot ini tidak hanya mengandalkan informasi tentang dunia sekarang, tetapi juga dia menyimpan informasi dari inputan sebelumnya. Dari informasi tersebut, dia akan memprediksi apakah ada halangan di depannya, apakah dia akan melalui rute yang sama, menghindari area yang sudah dibersihkan, dan dari informasi tersebut dia akan memilih rute optimal untuk area yang belum dibersihkan. Dengan memanfaatkan sejarah dan model lingkungan,
Model based reflex agent ini lebih efisien dalam pengambilan keputusan dibandingkan model reflex agent sebelumnya. Tapi meskipun lebih kuat, agen ini tetap tidak memiliki kemampuan untuk merencanakan suatu tindakan yang lebih kompleks. Nah, maka dari itu dibuatlah goal-based agent. Goal-based agent ataupun agen berbasis tujuan ini lebih maju dibandingkan agen refleks sebelumnya karena mereka bekerja untuk mencapai tujuan atau titik tertentu. Mereka tidak hanya bekerja berdasarkan aturan, tetapi juga memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai. Mereka menggunakan perencanaan dan evaluasi untuk menentukan langkah yang terbaik dalam membawa mereka kepada tujuan tersebut. Dapat dilihat dari skema, seperti biasa, agent menerima inputan dari environment menggunakan sensor, dan dia membandingkan dunia sekarang dengan inputan dunia sebelumnya, dan akan tetapi terdapat perbedaan. Mereka tidak hanya membandingkan inputan dengan rules ataupun peraturan yang telah tertanam di mesin, tetapi mereka membandingkannya dengan goals atau tujuan. Nah, mereka membandingkannya dengan aturan dan memberikan sebuah output, tetapi output tersebut dipikirkan terlebih dahulu apakah apa yang akan terjadi jika output tersebut dilakukan. Jika tidak sesuai dengan goals, maka dia mencari pernyataan atau kesimpulan lain yang sesuai dengan goals. Dan jika sudah sesuai dengan goals, maka dia akan memberikan perintah kepada actuators untuk melakukan output atau tindakan kepada environment. Salah satu contoh paling nyata dalam goal-based agent adalah AI dalam game catur. Seperti yang kami tahu, AI atau bot dalam game catur sangatlah pintar, bahkan melebihi manusia terkadang. Nah, agent berbasis tujuan atau goal-based agent dalam permainan catur, dia akan mengevaluasi semua kemungkinan gerakan dan memiliki gerakan yang bobotnya lebih dekat dalam mencapai tujuan memenangkan game catur, yaitu memastikan bahwa poin raja daripada lawan itu tidak bisa bergerak sama sekali dan dalam posisi check atau checkmate. Nah, agent dalam game catur ini dia mempertimbangkan setiap posisi lawan, setiap posisi bidak daripada agent tersebut sendiri, dan membandingkan atau mempertimbangkan setiap langkah yang dapat memberi kemenangan kepada agent itu sendiri. Kelebihan agent ini adalah kemampuannya untuk mengevaluasi skenario yang jauh lebih kompleks, yang membuat mereka lebih fleksibel dalam menghadapi masalah yang lebih dinamis dan kompleks. Namun, kompleksitas perhitungannya meningkat secara signifikan tentunya tergantung pada environment yang dimana agent tersebut ditempatkan. Maka dari itu, dibuat lagi suatu agent yang jauh lebih bagus, yaitu utility-based agent. Utility-based agent atau agent berbasis utilitas merupakan tingkat lanjut dari agent-agent reflex sebelumnya. Mereka tidak hanya mempertimbangkan bagaimana cara mencapai tujuan, tetapi juga mengevaluasi utilitas atau keuntungan dari setiap tindakan yang diambil. Dalam hal ini, mereka tidak hanya fokus pada pencapaian tujuan, tetapi juga bagaimana cara mencapai tujuan dengan kualitas atau cara yang paling singkat dan terbaik. Dapat dilihat dari skema, agent menerima inputan dari environment dan sensor, dan dari inputan tersebut dia melihat apakah jika dia melakukan suatu aksi A, apakah sesuai dengan goals. Jika sesuai dengan goals, dia akan melihat seberapa puas ataupun seberapa efisien tindakan tersebut dengan ataupun yang disebut dengan utilitas. Nah, how happy I will be in such a state. Jika dia mempertimbangkan setiap skenario dan jika dia sudah mencapai semua skenario yang memungkinkan, dia akan memilih suatu skenario yang paling terbaik dengan kualitas terbaik dengan waktu yang paling singkat. Nah, dari skenario tersebut dia memberikan perintah kepada actuators untuk melakukan output kepada environment. Contoh daripada utility based agent banyak, ya, salah satunya adalah sistem trading otomatis. Dalam pasar saham, agent berbasis utilitas akan mempertimbangkan segala faktor
seperti risiko, keuntungan, dan fluktuasi harga sebelum memutuskan untuk membeli ataupun menjual saham. Agen ini akan menghitung utilitas dari setiap keputusan, yaitu seberapa menguntungkan ataupun dapat merugikan tindakan tersebut berdasarkan prediksi yang dilakukan oleh kondisi pasar. Selanjutnya, contohnya adalah kendaraan otonom ataupun self-driving. Selain mencapai tujuan perjalanan, suatu kendaraan otonom itu harus mempertimbangkan faktor keamanan dan kenyamanan saat memilih rute ataupun kecepatan yang ingin dicapainya. Misalnya dalam memilih suatu rute, meskipun rute tersebut lebih cepat, mungkin saja rute tersebut memiliki jalanan yang fasilitas kejalanan yang kurang memadai, seperti jalan tersebut bergelombang ataupun jalan tersebut lebih kecil, sehingga mobil otonom tersebut harus membuat keputusan dalam memilih rute yang lebih singkat tetapi tidak nyaman, ataupun lebih panjang tetapi lebih aman atau nyaman bagi penggunanya. Berikutnya, saya akan membahas mengenai contoh pengaplikasian program agent dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah di dalam bidang game. Nah, dalam bidang video game, agent program digunakan untuk mengendalikan karakter NPC ataupun non-playable karakter. Misalnya, karakter musuh di game strategi akan mengamati pergerakan pemain dan melakukan serangan berdasarkan kondisi environment atau strategi tertentu. Salah satu contoh game yang menggunakan sistem program agent adalah game berjudul Alien Isolation. Dalam game ini, pengguna harus berusaha untuk lari dari sebuah pesawat angkasa, tetapi dalam pesawat angkasa tersebut terdapat sebuah monster ataupun yang disebut dengan alien xenomorph. Nah, alien xenomorph ini dikendalikan sepenuhnya oleh AI. AI tersebut belajar dari pergerakan pemain. Jika pemain terlalu sering menggunakan taktik tertentu, salah satunya adalah bersembunyi, maka alien akan mulai mendeteksi pola tersebut dan dia akan mengantisipasi tindakan pemain dan mengecek bagian atau daerah di mana pemain sering bersembunyi, ataupun dia akan menggunakan atau mendeteksi suara yang dikeluarkan oleh pemain di dunia nyata secara langsung. Nah, yang kedua adalah bidang e-commerce. Dalam bidang e-commerce, agent program ataupun AI dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi produk kepada pengguna berdasarkan preferensi pengguna, histori belanja pengguna, histori searching pengguna, dan tren atau produk yang sedang populer saat ini. Algoritma ini akan terus belajar setiap detik dari tindakan pengguna untuk memastikan memberikan sebuah tampilan ataupun layanan yang terbaik kepada pengguna. Contohnya itu Shopee, Tokopedia, Netflix, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bidang robotika. Dalam bidang robotika, robot bisa diprogram sebagai agent untuk melakukan tugas-tugas tertentu seperti navigasi otomatis, pembersihan rumah seperti rombah, atau pengantaran barang, ya, ataupun mobil otonom atau self-driving. Robot atau agent program tersebut mengamati lingkungannya menggunakan sensor, lalu mengambil keputusan atau membuat suatu kesimpulan berdasarkan inputan yang diterima oleh sensor untuk mencapai tujuan dengan cara mengambil keputusan ataupun skenario dengan kualitas yang paling terbaik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kesimpulan daripada agent program atau presentasi hari ini. Agent program dalam kecerdasan buatan adalah sistem yang mampu mengamati lingkungan, membuat keputusan berdasarkan persepsi ataupun inputan yang diterima. Dan dari inputan tersebut, dia melakukan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu, tentu saja dengan membandingkan kepada rules ataupun peraturan yang telah tertanam di dalam dirinya, dan memastikan untuk mencapai rute dengan cara kualitas yang terbaik. Berdasarkan kompleksitasnya, agent dapat bekerja dengan cara sederhana, seperti agent reflex,
hingga jauh lebih canggih seperti agent berbasis pembelajaran dan utilitas. Implementasi agent program semakin berkembang dalam berbagai bidang kehidupan, seperti robotika, otomasi, sistem pakar, dan aplikasi berbasis AI lainnya, yang dimana salah satu paling populer adalah chatbot ataupun ChatGPT. Sekian presentasi saya mengenai agent program. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf dalam-dalamnya. Dan atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.